Kemarahan dan kepahitan yang dipendam di dalam hati, tidak diungkapkan dengan bijak, disimpan begitu rupa, akan menghasilkan jiwa yang penuh dengan kegeraman. Dia bisa menjadi, kata-katanya, melukai banyak orang. Dampaknya bisa kemana-mana. Dan kemarahan itu juga berdampak negatif kepada kesehatan fisik. Bisa banyak penyakit yang timbul dari efek kemarahan itu. Begitu juga kesehatan mental, bisa menjadi depresi, kecemasan, gangguan tidur, perubahan mood dan kerusakan kognitif. Belum lagi hubungan sosial pasti akan terganggu kalau seseorang dipenuhi dengan kemarahan dan kepahitan. Dia mungkin bisa mengungkapkan kecaman-kecaman kepada orang lain, kritik yang tidak habis-habisnya, dan dia justru bisa kehilangan kepercayaan juga di dalam hubungan satu dengan yang lainnya. Dan masih banyak lagi dampak-dampak lain, menurunkan produktivitas, kehilangan kontrol, dan yang pasti mengalami gangguan spiritual. Bukankah sebenarnya kitab suci sudah mengatakan awal mula ketika manusia pertama diciptakan, anaknya yaitu Kain dipenuhi dengan kemarahan dan hatinya menjadi panas, bahkan berdampak membunuh adiknya sendiri. Sebuah kemarahan yang dipendam, tidak diungkapkan dengan bijak, tidak minta kekuatan Tuhan untuk ditangani dengan baik. Bagaimana kita bisa mengubah amarah itu? Dan harus diganti dengan apakah amarah itu? Satu jawaban yang pasti adalah kita perlu mengganti amarah dengan anugerah dari Tuhan. Karena orang yang berpikiran penuh dengan anugerah akan dipenuhi oleh pengampunan. Tapi orang yang dipenuhi dengan amarah akan dipenuhi dengan kepahitan dan balas dendam. Karena itu perlu sekali untuk kita menenangkan diri di hadapan Tuhan dan pikiran kita, jiwa kita, perasaan kita ditenangkan oleh anugerah dan pengampunan Tuhan. Ini yang menyebabkan seseorang bisa menerima sebuah ketidaksempurnaan, bisa meredakan dendamnya, bisa menumbuhkan damainya bila anugerah Tuhan sudah menenangkan jiwanya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini dari Mazmur 78 ayat yang ke-38. Dikatakan demikian, tetapi Tuhan bersifat penyayang, Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali Ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Lalu satu lagi Yesaya 40 ayat 2. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Dua bacaan ini dari Mazmur 78 maupun Yesaya 40 mengingatkan kepada kita tentang bagaimana Tuhan itu juga sebenarnya dia bisa murka. Dia bisa saja marah, tapi dikatakan sifatnya penyayang. Dia marah hanya seketika atau sementara, tapi penyayangnya senantiasa dan selamanya. Karenanya dikatakan dalam Mazmur 78, sebuah mazmur yang memuat tentang perjalanan dan pengalaman dari sejarah umat pilihan Tuhan. Dikatakan bahwa Tuhan bersifat penyayang. Jadi penyayang itu adalah sifat utamanya. Sehingga kalau dia punya murka, kalau dia punya marah, dikatakan dia tahan murkanya. Dia tahan pun bukan pendam sampai merusak dirinya tentu saja, tapi dia menahan untuk tidak melampiaskannya dengan salah. Dia juga tidak membangkitkan segenap amarahnya. Yang berarti bahwa karena sifat penyayangnya, maka kemarahannya itu bisa reda. Kalau seseorang sudah bersifat marah, maka dia akan sulit untuk bisa punya kasih sayang. Tapi kalau dia punya sifat penyayang, maka amarahnya mudah reda dan tidak akan terlampiaskan sembarangan dengan kata-kata kecaman atau menghakimi atau menuding atau menyalahkan begitu rupa. Dan di dalam Yesaya kembali lagi Tuhan mengingatkan tentang penghiburan buat umat pilihan Tuhan. Dikatakan tenangkanlah hati Yerusalem, bahwa penghambaannya sudah berakhir, kesalahannya telah diampuni. Bagian inilah yang mencantumkan bahwa kalau seseorang kesalahannya diampuni, maka hatinya tenang.
Dan dikatakan juga, maka perhambaannya kepada sebuah kesalahan, sebuah ketidaksempurnaan, sebuah dosa, sebuah pelanggaran itu sudah berakhir. Tuhan memerintahkan ini untuk supaya kita sadar bahwa kalau kita hidup dalam anugerah pengampunan Tuhan, maka hati kita menjadi tenang. Dan ini dikatakan kepada Yerusalem. Umat pilihan Tuhan yang Yerusalem adalah sebuah kota ibadah di mana orang-orang beribadah. Ada orang yang hari ini beribadah dengan dendam, beribadah untuk cari-cari kesalahan orang lain, beribadah mendapatkan kebenaran untuk menghakimi dan menuding orang lain. Tetapi sabda Tuhan mengatakan bahwa tenangkan hati Yerusalem, perhambaannya kepada dosa sudah berakhir, kesalahannya sudah diampuni. Karenanya kita perlu membangun ini dan membiasakan dalam hidup kita bahwa hidup yang ditenangkan itu adalah karena anugerah Tuhan memenuhi hatinya. Kita perlu berdisiplin mengisi hari-hari kita dengan anugerah dan pengampunan Tuhan. Karena kalau hidup kita selalu diisi anugerah dan pengampunan Tuhan, maka hati kita menjadi tenang, jiwa menjadi sejuk. Tidak seperti Kain yang karena penuh dengan kemarahan, hatinya menjadi panas sampai menyudahi hidup dari adiknya sendiri. Inilah contoh yang memberitahu bahwa hidup penuh amarah dan kepahitan membuat hati panas. Tapi hidup yang selalu diisi anugerah dan pengampunan itu akan menenangkan hati dan menyejukkan jiwa. Mari tiap hari minta, Tuhan isilah hidupku, bejana hatiku dengan anugerah Tuhan, dengan pengampunan Tuhan. Bukankah doa Bapa kami mengajarkan, mintalah pengampunan itu bahkan sama seperti kita minta makanan setiap hari kepada Tuhan. Beri kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Ini dua hal yang kita butuhkan setiap hari agar hidup kita diisi bukan saja oleh makanan jasmani, tapi makanan rohani, yaitu apa? Anugerah dan pengampunan dari Tuhan yang menenangkan hati dan menyejukkan jiwa. Kita mau hati kita adem ayem kan? Karena itu biar diademkan, ditenangkan, diredakan amarah kita dengan anugerah Tuhan. Selamat hidup dalam anugerahnya, selamat memberi diri selalu diisi oleh anugerah dan pengampunan dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan mau kita tenang, karena dalam kita tenang, kita menang. Dan kalau kita menang, kita juga tenang. Alunan nada-nada Amazing Grace ini harusnya mengingatkan kita bahwa kalau hidup kita dipenuhi oleh Amazing Grace dari Tuhan, anugerah ajaib dari Tuhan, maka kita akan memiliki hidup yang amazing, hidup yang sungguh-sungguh penuh dengan keajaiban, hidup yang selalu menyukakan Tuhan dan sesama kita. Mari penuhi hidupmu dengan Amazing Grace supaya jadi amazing people. Amin.